Teori Big Bang, pembentukan alam semesta. Big Bang atau bahasa Indonesianya itu adalah ledakan dahsyat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Pada teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori mengenai Big Bang memberikan penjelasan paling luas dan lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta, yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Sejarah pengamatan Big Bang dan perkembangan teori. Georges Lemaitre, fisikawan dari Belgia pada tahun 1927, menyebut bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan Friedmann, yaitu serangkaian persamaan dalam bidang kosmologi fisik yang mengatur pengembangan ruang dalam model alam semesta yang homogen dan isotropik dalam konteks relativitas umum, yang dirumuskan oleh Alexander Friedmann pada tahun 1922, dan teori relativitas umum yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Nah, teori ini yaitu teori geometri mengenai gravitasi yang diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Kemudian pada tahun 1929, astronom Amerika Serikat Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauhi kita dengan kecepatan yang tinggi. Ia juga melihat jarak antara galaksi-galaksi bertambah setiap saat. Penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis seperti yang dipercaya sejak lama, namun ternyata berkembang. Pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan pengembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu ketika di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba. Tempat waktu dan ruang bermula. Wih, gila, ini berat banget sih. Tapi seru kan? By the way, bukti-bukti dari pengamatan ini dan juga pengamatan lain mendukung keberadaan teori Big Bang. Penemuan dan konfirmasi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1964 mengukuhkan ledakan dahsyat sebagai teori yang terbaik dalam menjelaskan asal-usul dan evolusi kosmos. Kebanyakan karya kosmologi zaman sekarang berkutat pada pemahaman bagaimana galaksi terbentuk dalam konteks ledakan dahsyat, pemahaman mengenai keadaan alam semesta pada waktu-waktu terawalnya, dan merekonsiliasi pengamatan kosmis dengan teori dasar. Teori ini juga didukung oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti COBE, teleskop Hubble, dan WMAP. Terbentuknya alam semesta. Apakah kalian bingung? Jadi gimana sebenarnya alam semesta kita ini terbentuk melalui Big Bang? Begini penjelasannya. Menurut teori Big Bang yang disebutkan oleh Georges Lemaitre, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Setelah seluruh gas dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun dan masa tersebut dianggap masa gelap. Atom hidrogen tadi terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut dengan nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang dan juga planet-planet yang ada di alam semesta.
Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Kesimpulan, kalau di antara kalian ada yang bertanya, ada apa sebelum terjadinya Big Bang? Well, kita juga nggak tahu guys. Atau mungkin tepatnya belum tahu. Yang jelas, Big Bang adalah awal mula terciptanya alam semesta, jauh sebelum adanya peradaban di bumi. Big Bang hanyalah sebuah teori, dan nggak ada satupun dari kita yang bisa melihat ke masa lalu. Mari kita mundur ke waktu di mana Big Bang terjadi. Di sini, keadaan semesta tentu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat saat ini. Pada masa ini belum ada yang namanya ruang dan waktu. Semua ini belum ada ketika dentuman besar belum terjadi. Jadi untuk ilustrasinya kita buat hitam pekat sedemikian rupa untuk menggambarkan kehampaan yang luar biasa pada masa itu. Sesaat kemudian dimulailah peristiwa yang akan mengawali terbentuknya alam semesta. Terjadilah sebuah peristiwa dentuman besar atau Big Bang yang sangat-sangat luar biasa. Berdasarkan teori Big Bang, keadaan alam semesta pada awalnya diperkirakan sangat panas dan juga padat, sebelum mengembang secara terus-menerus hingga mendingin hingga saat ini. Sesaat setelah dentuman besar atau Big Bang terjadi, alam semesta kemudian didominasi oleh materi dan radiasi, gaya tarik gravitasi antara seluruh partikel hasil dentuman dari Big Bang. Dentuman besar tadi merupakan titik awal dari proses pengembangan alam semesta yang kita ketahui saat ini. Diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, bagian alam semesta yang bisa dilihat sebenarnya hanyalah beberapa milimeter saja, dan untuk sampai ke kondisi seperti sekarang, terjadi pengembangan dari kondisi yang panas dan rapat menjadi alam semesta yang luas dan lebih dingin seperti saat ini. Kemudian setelah Big Bang terjadi, kita akan masuk ke dalam era nukleosintesis. Menurut para ilmuwan, era nukleosintesis dimulai 1 menit setelah terjadinya dentuman besar atau Big Bang saat alam semesta cukup dingin untuk membentuk proton dan neutron setelah bariogenesis. Era nukleosintesis ini mengacu pada pembentukan elemen berat, inti atom dengan banyak proton dan neutron dari reaksi fusi elemen ringan. Seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi, bahwa teori Big Bang adalah teori yang memberikan prediksi kalau alam semesta di usia yang sangat dini merupakan tempat yang luar biasa panas. Sedetik setelah Big Bang, temperatur alam semesta memanas hampir 10 miliar derajat dan terisi oleh lautan neutron, proton, elektron, anti-elektron, foton, dan juga neutrino. Namun ketika alam semesta mulai mendingin, neutron kemudian meluruh menjadi proton dan elektron atau bergabung dengan proton membentuk deuterium atau isotop hidrogen. Dalam era ini, alam semesta terus mengalami evolusi seperti deuterium yang bergabung membentuk helium dan masih terus berevolusi sampai temperatur alam semesta turun sampai seperti saat ini yang membuat ketidaktersediaan cukup energi yang memungkinkan proses evolusi alam semesta untuk terus terjadi.
seluruh proses pembentukan elemen ringan tadi di alam semesta yang disebut sebagai era nukleosintesis. Kemudian, selama berabad-abad lamanya setelah peristiwa Big Bang, alam semesta terus mengalami evolusi dan tentu melewati era yang berbeda-beda. Seluruh materi Big Bang yang kita sebutkan tadi berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam, yang salah satunya merupakan formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way, tempat di mana sistem tata surya kita berada. Pada masa ini, ada banyak sekali galaksi yang terbentuk memenuhi ruang semesta, dan beberapa galaksi terbentuk secara berdekatan. Oleh karena itu juga, di masa ini ada banyak sekali peristiwa tabrakan antar galaksi. Terlepas dari peristiwa itu, seperti inilah kurang lebih proses bagaimana alam semesta ini tercipta atau terbentuk. Bermula dari sebuah keadaan panas dan padat, kemudian mengembang menjadi sebuah ruang dengan luas yang tak terbatas. Dan disinilah kita hidup di antara triliunan objek menakjubkan di luar sana. Alam semesta memiliki usia yang terbatas, sehingga pengamat hanya bisa melihat pada jarak yang terbatas, yaitu 13,8 miliar tahun. Apa yang disebutkan dalam teori Big Bang tadi tidak memberikan kita gambaran mengenai area di angkasa yang berada di luar batas yang bisa diamati, yang bisa saja memiliki ruang dan waktu yang berbeda. Setelah kita membahas terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang, kalian harus mengetahui nih, kalau ada hal menarik dari pembentukan alam semesta menurut teori Big Bang, yaitu keteraturannya. Keteraturan dalam hal ini adalah distribusi galaksi yang seragam dalam skala besar, dan cosmic microwave background menunjukkan bukti yang kuat kalau materi terdistribusi lebih teratur di masa yang lebih awal. Tentu keseragaman ini tidak biasa ya, karena simpangan kecil cenderung akan bertumbuh seiring waktu saat area yang sangat padat runtuh membentuk bintang dan juga galaksi. Tapi, kecepatan cahaya yang terbatas justru memberikan kejutan yang lain. Dalam penelitian yang dilakukan para ilmuwan, CMB atau Cosmic Microwave Background menunjukkan rupa alam semesta setelah 370.000 tahun setelah terjadinya Big Bang. Setelah diadakan penelitian terhadap beberapa bagian CMB, secara terpisah, di situ tampak area alam semesta yang terpisah lebih dari 370.000 tahun cahaya. Nah, dengan kata lain, waktu yang ada tidak cukup bagi sinyal berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Menarik kan? Sampai detik ini diperkirakan alam semesta masih terus berkembang, bahkan lebih cepat dari cahaya. Manusia juga akan terus kian berkembang dalam hal pengetahuan mengenai alam semesta ini. Semoga, seiring dengan berkembangnya alam semesta, umat manusia juga bisa semakin mampu untuk terus menguak misteri besarnya alam semesta ini.